Drakor ini menceritakan seorang reporter yang sedang berjuang mengungkap kebenaran di balik kasus misterius yang melibatkan salah satu perusahaan. Dalam proses tersebut, reporter itu bertemu dengan gadis remaja yang ternyata seorang dukun sakti. Keduanya bertarung melawan ketidakadilan secara bersama-sama menghadapi pimpinan perusahaan Forest yang dikenal sebagai sosok yang sangat ketergantungan terhadap praktik perdukunan. Seperti apa kisahnya? Bersama saya Hendy, kita masuk ke alur cerita serial drakor berjudul The Cursed. Cerita bermula di suatu pegunungan di mana hidup seorang wanita bernama Sokhi yang dikenal sebagai dukun sakti. Tapi sebenarnya ada seorang lagi yang lebih sakti dari Sokhi, yaitu Sojin, anak perempuannya. Karena dirasuki roh jahat, Sojin dipercaya mampu memberi kutukan terhadap setiap orang dengan suatu syarat. Dalam tangisnya, Sokhi meminta maaf kepada Sojin karena dia merasa bersalah telah mengakibatkan putrinya itu menderita karena kekuatan yang dimiliki. Malam itu Sokhi berdiam diri di depan rumah sembari mabuk-mabukan karena merasa frustasi atas apa yang terjadi pada putrinya. Sojin yang berada di kamar mendapat mimpi buruk tentang bahaya yang akan menimpa ibunya. Sesuai perkiraan, seorang wanita bernama Jin Kyung datang menghampiri Sokhi. Dia merupakan dukun juga dan maksud kedatangannya untuk menghukum Sokhi atas ritual yang pernah dilakukan. Sojin yang akhirnya terbangun mencoba mencari ibunya. Dari celah pintu dia hanya mengintip dan melihat beberapa orang yang mengepung ibunya. Di antaranya ada seorang pria bernama Jong Hyun yang menjadikan Jin Kyung sebagai dukun spiritualnya. Menurut Jin Kyung, Sokhi telah melakukan hal yang ceroboh sampai mengakibatkan energi Jong Hyun menjadi sangat rendah. Ia pun memerintahkan pengawalnya untuk menghabisi Sokhi. Wanita itu akhirnya tewas di tempat dan membuat Sojin sangat syok melihat kematian ibunya. Dengan disaksikan Jong Hyun, semua anak buahnya diperintahkan membakar tempat itu. Beruntung Sojin yang menyadari ada bahaya yang mengancam berhasil kabur lewat pintu belakang rumah. 10 tahun pun berlalu setelah peristiwa itu. Sojin tumbuh remaja menjadi seorang siswi SMA. Hingga saat itu, Sojin tidak pernah melupakan orang yang bertanggung jawab atas kematian ibunya. Dari sebuah artikel, Sojin mendapat informasi mengenai seorang wartawan yang menyelidiki perusahaan IT Forest yang dipimpin oleh Jong Hyun. Wartawan itu bernama Jin Hee dan dia menyebut dirinya siap mewakili semua orang yang tidak punya kuasa dan merasa diintimidasi oleh pihak Forest. Saat itu Jin Hee mewawancarai seorang saksi mata bernama Jung In untuk memeriksa fakta. Jung In bercerita tentang dirinya yang tiba-tiba dipecat tanpa alasan yang jelas, sehingga mencari tahu tentang Forest yang ternyata memiliki anak perusahaan aneh tempat semua uang dialirkan. Akan tetapi setelah mengetahui itu, Jung In malah diculik lalu disekap di sebuah gudang kosong. Di sana dia disiksa oleh sekelompok orang atas perintah langsung pimpinan Jong Hyun. Namun saat dipukuli, Jung In mencium sesuatu yang aneh seperti aroma dupa dari tubuh Jong Hyun. Semua informasi yang Jin Hee dapatkan, ia sampaikan langsung kepada atasannya. Tapi atasannya yang bernama Ju Hwan malah melarang Jin Hee menyelidiki Forest. Sebab kejaksaan sempat menolak kasus ini karena kurangnya bukti. Tindakan serupa dilakukan oleh suami Jin Hee yang bekerja di kepolisian. Dia bernama Sung Jun dan sekarang sedang menyelidiki kasus penyerangan berkaitan dengan perusahaan Forest. Walau ia seorang kapten, akibat kondisi kakinya yang cedera, Sung Jun dianggap tidak mampu meneruskan tugas sebagai detektif lagi. Dari artikel yang pernah dipostingnya, Jin Hee menemukan ada satu pesan pribadi. Dari pesan itu, si pengirim ingin bertemu dengan Jin Hee secara langsung untuk membicarakan tentang pimpinan Jong Hyun. Akhirnya Jin Hee pergi ke tempat yang disebutkan, bertemu dengan si pengirim pesan yang ternyata orang itu adalah Sojin. Dari tangan Sojin, ia dapat melihat ada goresan panjang seperti bekas luka yang menurutnya sangat aneh. Sojin mengaku kalau dia sudah membaca dan mengikuti semua artikel yang pernah dibuat oleh Jin Hee. Dari sana, Sojin merasa kalau Jin Hee adalah seseorang yang mengejar keadilan. Sojin menyebut orang yang menjabat posisi direktur utama Forest merupakan seorang dukun, dan dialah yang mengendalikan perusahaan. Selain itu, dirinya tahu mengenai identitas asli Jong Hyun, bahwa sebenarnya Jong Hyun tidak sepenuhnya manusia, melainkan sedang dirasuki roh jahat. Sojin yakin hukum yang diciptakan manusia tidak akan mampu menghentikan roh jahat itu, dan mereka harus melakukan pertempuran spiritual. Agar Jin Hee bisa percaya,
Sojin memberitahu mengenai dirinya yang seorang pelaku prosedur atau dukun yang dapat membunuh orang lewat kutukan atau santet. Biasanya seorang dukun normal menggunakan helai rambut orang yang difitnah untuk melakukan prosedur kutukan. Tapi Sojin berbeda. Dia butuh 3 hal untuk melakukan prosedur secara akurat dan singkat, yaitu foto, nama dalam aksara Mandarin, dan salah satu barang pribadi milik target. Itu sebabnya Sojin membutuhkan bantuan Jinhee demi bisa menghukum Jonghyun. Keesokan pagi muncul sebuah artikel baru yang membuat Jinhee terkejut. Artikel itu membahas tentang Jun-in yang sebelumnya menjadi saksi mata, tapi sekarang disebut melakukan pelanggaran dengan menjual informasi pribadi klien. Yang lebih membuat Jinhee kaget setelah ia melihat penulis artikel adalah Ju-hwan, yaitu atasannya sendiri. Jinhee pun mencoba menghubungi Jung-in untuk mengklarifikasi ada kesalahpahaman dengan artikel yang terbit. Tapi Jung-in yang sedang mengemudi sepertinya berada dalam kendali seseorang. Di luar kesadarannya, Jung-in tiba-tiba membiarkan mobilnya terlempar dari atas tebing hingga akhirnya tewas. Dengan penuh amarah, Jinhee ingin meminta pertanggungjawaban atasannya. Ia tahu kalau Ju-hwan telah menerima suap dari Forest atas artikel yang diterbitkan. Tak disangka, Ju-hwan menyerang Jinhee. Dia memaksa Jinhee menerbitkan berita sesuai yang diinginkan meskipun tahu berita itu tidak sesuai fakta. Merasa sakit hati, Jinhee teringat pada perkataan Sojin sebelumnya. Secara diam-diam, ia mengambil tutup ballpoint milik Ju-hwan lalu menanyakan langsung bagaimana nama Ju-hwan dalam aksara Mandarin. Ia kemudian pergi menemui Sojin lagi untuk menyampaikan bahwa ada seseorang yang sangat ingin ia bunuh hari ini juga. Jika benar Sojin dapat mengutuk seseorang, Jinhee meminta bantuan agar Sojin mengerahkan prosedur kepada Ju-hwan atasannya. Karena tahu Ju-hwan terlibat dengan Forest, Sojin pun langsung menyanggupi permintaan itu. Melalui foto, nama dalam aksara Mandarin, dan barang pribadi yaitu tutup ballpoint milik Ju-hwan, Sojin memulai ritualnya di tempat itu juga. Saat mengerahkan kekuatannya, terlihat goresan luka di tangan Sojin bereaksi yang mengisyaratkan bahwa kutukan itu telah berhasil dilakukan. Jinhee cukup heran sebab prosedur yang dilakukan Sojin begitu singkat, bahkan ia sendiri tidak merasakan apa-apa. Sojin menyebut kalau sekarang antara dirinya dan Jinhee telah berbagi takdir. Tak berapa lama, Sunjun yang merupakan detektif sekaligus suaminya Jinhee mendapat tugas darurat menuju kantor istrinya. Di dalam kantor, para polisi menemukan Ju-hwan telah tewas dalam kondisi yang sangat tidak wajar, di mana semua bagian tubuh Ju-hwan seperti dipelintir dan menekuk ke berbagai arah sampai mati oleh suatu kekuatan mengerikan yang tak dapat dijelaskan akal sehat manusia. Jinhee sendiri terkejut ketika ia mendengar kabar tersebut. Ia tidak menyangka bahwa hal itu benar-benar terjadi. Jinhee juga jadi merasa bersalah sebab ia mengatakan demikian kepada Sojin karena saat itu ia putus asa dan tersulut emosi. Akan tetapi, Jinhee harus menjalani interogasi polisi sebab mereka mengetahui bahwa sehari sebelum kejadian, keduanya sempat saling berdebat. Saat diinterogasi, Jinhee menceritakan hal yang sebenarnya, yaitu setelah Ju-hwan merilis artikel palsu dan mengungkapkan identitas pribadi saksi mata Jung-in yang akhirnya tewas. Namun sebenarnya kematian Jung-in merupakan ulah pimpinan perusahaan Forest yang dikendalikan dari jarak jauh sampai akhirnya terjun ke jurang. Meski demikian, Jinhee berusaha untuk tidak menyinggung Sojin selama diinterogasi demi melindungi gadis itu. Di sisi lain, kabar kematian Ju-hwan telah sampai ke telinga Jonghyun. Ia sendiri yakin bahwa Ju-hwan tewas akibat disantet oleh seseorang. Dan kini ia merasa si pelaku tersebut sedang berusaha mengincar nyawanya. Oleh karena itu, Jonghyun memanggil dukun spiritualnya yaitu Jin Kyung untuk mencari tahu siapa pelaku santet tersebut. Setelah melihat foto jasad Ju-hwan, dukun itu langsung dapat menilai bahwa itu dilakukan oleh roh yang sangat kuat. Sementara di tempat lain, Jinhee mulai mencari informasi mengenai Sojin dan di mana dia bersekolah. Setelah coba mengikuti, mendadak Sojin diseret oleh teman-teman sekolahnya yang berniat membuli Sojin. Jumlah mereka tak sedikit, melainkan terdiri dari 1 perempuan dan 3 orang laki-laki. Melihat hal itu, Jinhee berusaha menghentikan para pembuli. Namun Sojin memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih tangan ketua geng dan memulai mengerahkan kekuatan psikisnya. Tiba-tiba darah keluar dari hidung pria itu yang langsung menyebabkan ketiga temannya panik kemudian lari ketakutan. Dari sini barulah Jinhee benar-benar percaya bahwa Sojin bukanlah remaja biasa, tetapi memiliki kekuatan supranatural yang terpendam. Selama perjalanan, Sojin menceritakan tentang dirinya yang tidak punya keluarga atau uang, sehingga harus dibesarkan di sebuah panti asuhan.
Ia sudah terbiasa dirundung serta dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya karena dianggap anak yang aneh. Lalu apa yang Sojin lakukan pada siswa tadi adalah sebuah kutukan sederhana yang dikirim langsung ke tubuh seseorang dengan cara menyentuh. Walau itu kutukan kecil yang tidak membutuhkan banyak syarat, tapi efeknya sama parah yang dalam waktu singkat dapat menyebabkan kematian. Hal ini sama dengan apa yang terjadi pada Ju-hwan, yang mana Sojin telah membuktikan kalau dia dapat mengirim dendam yang dirasakan Jin-hee lewat santet hingga meremukkan tubuh Ju-hwan dari jarak jauh. Karena ibunya seorang dukun, sejak berusia 5 tahun Sojin memiliki suatu roh yang hidup di dalam dirinya. Sojin menceritakan bagaimana ia bisa tahu kalau Jong-hyun telah dirasuki oleh roh jahat yang kuat. Hal itu disebabkan dulu Sojin menyaksikan sendiri bagaimana ibunya melakukan ritual memasukkan roh jahat ke dalam tubuh Jong-hyun. Hingga akhirnya ibunya justru dibunuh oleh Jong-hyun dan rumah mereka juga dibakar. Untungnya saat itu Sojin berhasil melarikan diri. Sojin juga menyatakan bahwa selama ini ia sudah berusaha menyantet Jong-hyun. Akan tetapi hal itu sama sekali tidak berdampak apa-apa karena Jong-hyun dilindungi oleh dukun spiritualnya. Oleh karena itu, dengan menggunakan dendam dan kemarahan yang dimiliki oleh Jin-hee, Sojin merasa bahwa mereka pasti bisa mengalahkan Jong-hyun. Setelah melakukan sejumlah ritual, Jin Kyung akhirnya tahu bagaimana cara Ju-hwan disantet, yakni dengan menggunakan foto, nama yang ditulis dalam aksara Mandarin, dan barang pribadi berbentuk tutup ballpoint. Jin Kyung memastikan bahwa kekuatan roh yang ia lawan kali ini bukan sembarangan. Mereka mulai mencari siapa sebenarnya orang yang telah melakukan santet kepada Ju-hwan. Karena barang pribadi milik Ju-hwan yang hilang adalah tutup ballpoint, maka Jin Kyung yakin bahwa siapa saja yang kini memiliki tutup ballpoint itu pasti dia adalah orang yang telah melakukan santet terhadap Ju-hwan. Tutup ballpoint milik Ju-hwan itu sendiri ditemukan oleh detektif Sun Jun di dalam rumahnya. Ia tidak mengerti kenapa istrinya menyimpan tutup ballpoint itu. Sun Jun kemudian memberikan tutup ballpoint itu kepada Jin-soo bawahannya untuk disimpan kembali di wadah barang bukti. Sayangnya ketika Jin-soo menaruh tutup ballpoint itu, sempat dilihat oleh seorang polisi yang telah disuap oleh pihak Forest. Setelah mengetahui tentang tutup ballpoint itu, Jong-hyun memerintahkan anak buahnya untuk segera menculik Jin-soo. Di suatu gedung terbengkalai, Jin-soo disiksa agar mau memberitahu dari mana ia mendapatkan tutup ballpoint itu dan siapa orangnya. Tapi Jin-soo sama sekali tidak mau buka suara dan dia justru memberontak berusaha melepaskan diri. Setelah mencoba kabur, di tengah jalan tiba-tiba Jin-soo tak dapat menggerakkan tubuhnya lagi. Rupanya ia sedang dikendalikan oleh Jong-hyun dari jarak jauh yang pada saat itu dirasuki oleh roh jahat. Pada akhirnya Jin-soo harus tewas akibat mengalami kecelakaan. Menyadari ada sesuatu yang janggal dengan kematian Jin-soo, maka Jin-hee lantas meminta Sojin untuk segera bersiap melakukan prosedur santet kepada Jong-hyun. Hal itu dikarenakan ia yakin bahwa Jong-hyun adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Jin-soo. Langkah pertama yang harus Jin-hee lakukan yaitu mengumpulkan syarat-syarat seperti foto, barang pribadi, dan nama dalam aksara Mandarin supaya Sojin bisa segera melakukan prosedur santet kepada Jong-hyun. Bahkan, Jin-hee rela menggunakan jasa seorang detektif swasta bernama Pil-sung untuk mendekati supirnya Jong-hyun demi bisa mendapatkan barang pribadinya. Si supir pribadi yang telah disuap secara diam-diam menukar pemantik api sewaktu Jong-hyun tertidur. Ia lalu mengantarkan pemantik tersebut kepada detektif Pil-sung yang disewa oleh Jin-hee. Setelah mengumpulkan semua hal yang diperlukan, Jin-hee langsung menemui Sojin. Akan tetapi, Jong-hyun ternyata menyadari kalau ada seseorang yang telah menukar pemantik api miliknya. Sebab sebelumnya, isi pemantik api itu seharusnya sudah habis, tapi sekarang justru terisi penuh. Merasa hidupnya akan diguna-guna dan terancam, maka Jong-hyun bergegas pergi menemui Jin Kyung yang menjadi dukun spiritualnya. Bersama dengan itu, Sojin memulai ritual santet yang seketika menyebabkan tubuh Jong-hyun menjadi kaku. Jin Kyung rupanya telah menyiapkan sebuah ritual untuk menangkal santet tersebut, yaitu dengan menggunakan roh pada benda yang disebut suku Mogami untuk diadu dengan roh yang dikirim oleh Sojin. Akibat dua kekuatan arwah saling beradu, menyebabkan seluruh kaca di ruangan sampai pecah. Begitu juga dengan Sojin yang matanya harus terluka dan akhirnya pingsan setelah menerima serangan balik yang sama sekali tidak ia duga-duga. Jong-hyun memang berhasil selamat dari serangan santet. Hanya saja, suku Mogami yang digunakan oleh Jin Kyung menghalau kekuatan santet sekarang jadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Sojin menyadari bahwa ada dukun yang membantu Jong-hyun menangkal santet tersebut.
Karena dia tidak tahu bagaimana dukun itu melakukan ritual penangkal, maka ia tidak bisa lagi mengirim santet dengan metode awal. Maka dari itu, satu-satunya cara yang Sojin pikirkan, ia harus menyentuh Jonghyun secara langsung. Sementara itu, Jin Kyung memerintahkan anak buahnya untuk segera menyelidiki dukun yang dulu pernah Jonghyun temui, yang tidak lain adalah ibunya Sojin. Dari penyelidikan itu, Jin Kyung jadi tahu bahwa dukun yang telah mereka bunuh itu ternyata memiliki seorang anak perempuan, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya. Saat dirawat di rumah sakit, secara kebetulan Sojin melihat Jin Kyung yang dapat merasakan aura gaib dari seorang paranormal. Kebetulan antara Sojin dan Jonghyun dirawat di rumah sakit yang sama. Dalam satu kesempatan, Jonghyun yang akan keluar dari rumah sakit secara diam-diam didekati oleh Sojin. Ia berniat menyentuh Jonghyun untuk melancarkan prosedur kutukan. Namun Jonghyun ternyata lebih waspada dari sebelumnya sehingga rencana itu harus gagal. Di sisi lain, anggota polisi yang disuap oleh perusahaan Forest akhirnya menyerahkan diri. Ia merasa bersalah atas kematian Jinsu rekannya akibat dianiaya oleh pihak Forest. Kapten polisi Sung Jun mulai curiga dengan keterlibatan istrinya dalam kasus ini, sebab sebelumnya Jin Hee yang membawa pulang tutup ballpoint milik Ju-hwan yang tewas. Jika pihak Forest sudah tahu tentang tutup ballpoint tersebut, Jin Hee merasa bahwa sekarang hidup dia dan Sojin sedang terancam. Apalagi setelah supir pribadi Jonghyun yang ketahuan mencuri pemantik api, disekap dan disiksa bersama dengan detektif Pilsung. Keduanya pun dipaksa untuk buka suara, dan akhirnya detektif Pilsung membocorkan tentang reporter Jin Hee adalah orang yang memintanya mengambil barang pribadi milik Jonghyun. Sedangkan Jin Hee, ia sadar cepat atau lambat identitasnya akan ketahuan oleh pihak Jonghyun. Ia menceritakan semua hal yang ia ketahui tentang Jonghyun kepada suaminya, termasuk mengenai kekuatan yang dimiliki Sojin. Dalam rapat bersama di kantor kepolisian, Sung Jun mengungkapkan kecurigaannya terhadap perusahaan Forest seperti apa yang diungkapkan oleh istrinya. Berdasar petunjuk yang ada, polisi lantas mengeluarkan surat penggeledahan perusahaan yang dipimpin Jin Kyung. Akan tetapi, perusahaan itu ternyata kini berada atas nama Jubong, yang sebenarnya anak buahnya Jin Kyung. Setelah mendengar informasi tentang Jubong, Sojin yakin bahwa bukan dia pemimpin perusahaan tersebut. Sebab setahu Sojin, sosok yang memimpin perusahaan itu adalah seorang perempuan. Karena tidak adanya bukti kuat terkait beberapa kasus belakangan ini, Jubong akhirnya dibebaskan. Akan tetapi Jin Hee tidak mau melepaskan Jubong begitu saja. Dengan dibantu Sojin, ia berhasil mengantungi syarat prosedur yang dapat digunakan untuk mengancam Jubong. Mereka akhirnya melakukan sebuah pertemuan di tempat yang sepi. Alasan Jubong mau datang yaitu karena dia diancam akan disantet jika menolak. Jin Hee ingin tahu bagaimana cara Jonghyun menangkal santet yang ia kirim beberapa waktu lalu. Jubong lantas menjelaskan bahwa Jin Kyung lah yang melakukan ritual dengan memukul drum besar yang disebut sebagai suku Mogami untuk menangkal santet tersebut. Akan tetapi, sekali dipakai, drum itu sudah tidak bisa digunakan lagi karena rusak. Jubong yang merasa ketakutan juga mengungkapkan bahwa Jin Kyung bukanlah nama asli dari dukun itu, sebab ia memalsukan semua identitasnya selama ini tanpa ada seorang pun yang tahu. Walau gagal membongkar identitas Jin Kyung, tapi Jin Hee mendapatkan informasi penting yaitu mengenai rencana untuk melakukan ritual besar pada hari penjualan saham perdana Forest. Itu bukanlah ritual biasa, melainkan ritual istimewa dengan mengundang sejumlah dukun dari negara lain. Namun mereka belum tahu apa tujuan dari ritual tersebut. Mulai sekarang, Jin Hee meminta Jubong menjadi mata-matanya yang harus melaporkan setiap aktivitas yang dilakukan Jonghyun bersama dukunnya. Karena kalau menolak, maka Jubong akan dikutuk. Demi mengungkap rencana itu, Jin Hee bersama suaminya mendatangi seorang profesor pakar perdukunan Korea dan benda-benda keramat bernama Jung Hun. Setelah melihat sejumlah foto lainnya, Jung Hun menyatakan bahwa terdapat jimat yang digunakan untuk membuat orang kerasukan atau menarik roh jahat. Dengan demikian, Jin Hee langsung dapat menyimpulkan bahwa ritual besar yang direncanakan oleh Jin Kyung sepertinya untuk memindahkan roh iblis yang ada di dalam tubuh Jonghyun ke tubuh orang lain. Sementara itu, aksi Jubong yang memberi informasi rahasia kepada Jin Hee rupanya telah diketahui oleh Jin Kyung. Karena itu pula, Jin Kyung lantas mengancam Jubong dan memintanya untuk menjebak Jin Hee. Tepat ketika Jin Hee akan menemui Jubong, tiba-tiba dari arah belakang ia dihampiri oleh Jin Kyung. Dari tangannya, dukun itu mengeluarkan selembar kertas mantra yang setelah digunakan menyebabkan Jin Hee hilang kesadaran. Wanita itu lalu diculik oleh Jin Kyung bersama anak buahnya. Rupanya kejadian tersebut dilihat secara jelas oleh Sojin dari kejauhan. Namun ia tidak dapat melakukan apa-apa dan memutuskan bersembunyi
karena sepertinya Jin Kyung dapat merasakan aura spiritualnya. Sojin sendiri langsung menghubungi Sung Jun dan memberitahu tentang situasi yang sedang menimpa Jin Hee. Sebelumnya untuk berjaga-jaga, Sung Jun telah memasangkan semacam alat pelacak pada ponsel Jin Hee untuk mengetahui keberadaan istrinya itu. Pertemuan antara Jin Kyung dengan Jin Hee sekaligus mengungkapkan seperti apa wajah dukun yang selama ini telah membantu Jong Hyun. Jin Kyung cuma ingin tahu di mana Jin Hee menyembunyikan keberadaan Sojin. Tak disangka beberapa waktu kemudian ada telepon masuk dari Sojin yang memberanikan diri berbicara dengan Jin Kyung. Sojin menyatakan bahwa ia masih mengingat wajah Jin Kyung, yaitu orang yang telah membunuh ibunya 10 tahun lalu. Jika ingin bertemu dengannya, Sojin meminta Jin Kyung memberi jaminan akan membiarkan Jin Hee tetap hidup. Jin Kyung berpura-pura setuju dengan permintaan Sojin, namun diam-diam ia menyuruh anak buahnya membawa Jin Hee ke tempat lain sebelum dieksekusi. Namun dalam perjalanan, Jin Hee mampu melepaskan tali yang mengikat tangannya, sedangkan Jubong yang kerasukan juga mulai memberontak hingga mengakibatkan mobil yang mereka tumpangi tergelincir ke tepi jalan. Dalam keadaan terluka, Jin Hee berhasil selamat dari insiden tersebut. Tapi ia masih diincar oleh anak buah Jin Kyung yang berniat membunuhnya. Di waktu bersamaan, Sung Jun bersama pihak kepolisian tiba di TKP. Tanpa ragu, Sung Jun segera melepas tembakan demi melindungi istrinya. Sementara di tempat lain, Sojin akhirnya mengajak Jin Kyung bertemu di stasiun kereta bawah tanah. Sojin sengaja memilih tempat ramai supaya pergerakannya tidak mudah dilacak oleh Jin Kyung. Hingga akhirnya, Sojin berhasil meraih tangan Jin Kyung di dalam kerumunan tanpa bisa dihindari, dan ia langsung melancarkan kutukan terhadap dukun wanita itu. Sojin melakukan santet dengan mengingat semua dendam yang ia simpan terhadap Jin Kyung karena telah membunuh ibunya. Dalam peristiwa itu, semua penumpang berhamburan karena panik melihat Jin Kyung yang akhirnya tewas dengan kondisi tubuh yang menekuk di beberapa bagian secara tak wajar, seakan ada kekuatan sihir yang mengendalikan tubuhnya. Awalnya Jin Hee mengira bahwa Jong Hyun akan memindahkan roh jahat yang ada padanya kepada Jin Kyung. Tetapi setelah Jin Kyung tewas, Jin Hee jadi ragu dengan dugaannya tersebut. Jin Hee mengajak Sojin menemui Profesor Jung Hoon yang merupakan seorang pakar perdukunan. Profesor itu rupanya penasaran dengan bekas luka yang ada pada tangan Sojin. Luka itu memang didapat Sojin sejak ia masih kecil. Tapi menurut sang profesor, luka itu bukanlah luka biasa, melainkan stigmata yang disebut tanda kesucian. Biasanya, stigmata merupakan luka yang didapat karena menerima arwah melalui suatu ritual. Dan seingat Sojin, kebetulan Jong Hyun memiliki bekas luka yang mirip dengannya. Setelah bertemu dengan Profesor Jung Hoon dan mendengar penjelasannya, Jin Hee akhirnya mendapatkan petunjuk, yang mana Jong Hyun kemungkinan berniat memindahkan roh iblis di dalam tubuhnya ke perusahaannya sendiri, yaitu Forest. Hal itu disebabkan roh jahat akan memilih berpindah ke benda yang dapat bertahan selamanya dibanding pindah ke tubuh manusia yang pasti akan mati. Dengan demikian, semua orang yang telah ditandai dalam akun sosial media Forest dengan tagar Forest of Curse akan disantet secara massal, yang artinya kebanyakan dari mereka tentu akan mati terbunuh secara misterius. Akun media sosial yang dibuat oleh Forest memang dijadikan platform oleh para penggunanya untuk mengutuk orang lain yang mereka benci dengan menggunakan tagar khusus. Mereka percaya bahwa dengan menggunakan tagar dan keinginan mereka yang kuat, maka kutukan itu akan terwujud. Semua itu akan dilakukan oleh Jong Hyun bertepatan dengan acara penjualan saham perusahaannya kepada publik. Jin Hee kemudian merasa terkejut sebab ia menemukan foto dirinya bersama Sung Jun suaminya juga ada di dalam daftar orang yang akan dikutuk lewat Forest of Curse. Oleh sebab itu, mereka perlu memikirkan bagaimana cara menghentikan Jong Hyun sebelum banyak orang menjadi korban. Sojin lantas berpikir bahwa ia membutuhkan barang pribadi milik Jong Hyun untuk kembali melakukan prosedur santet terhadap pria itu. Keesokan hari, Jin Hee bersama Sojin mengunjungi kampung halaman yang menjadi tempat tinggal ibunya Jong Hyun. Hal itu mereka lakukan karena ingin mendapatkan barang pribadi milik Jong Hyun dari rumah tersebut sebagai syarat untuk melakukan prosedur santet terhadap Jong Hyun. Wanita itu menceritakan bagaimana dulu dia meminta putranya menemui dukun ibunya Sojin agar terhindar dari sial. Namun ibunya Sojin ternyata punya niat lain yang justru ingin memindahkan roh jahat di tubuh putrinya kepada Jong Hyun. Roh jahat itu merupakan roh anjing yang disebut Inugami. Tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan, yang mana roh jahat itu malah terbelah menjadi dua, di mana sebagian tetap berada di tubuh Sojin dan sebagian lagi merasuki Jong Hyun. Jika seperti ini, Sojin tidak dapat melakukan santet secara sembarangan terhadap Jong Hyun.
Sebab jika Jonghyun ia santet, maka Sojin juga akan merasakan hal yang sama. Meski telah mengetahuinya, Sojin tetap bersumpah akan melakukan santet kepada Jonghyun, bahkan jika semua itu harus dibayar dengan nyawanya. Akan tetapi, Jinhee seperti mendapatkan ide baru. Profesor Junghoon pernah mengatakan bahwa dalam proses santet mereka harus memimpin. Misalnya ketika seseorang akan menjadi target santet, tetapi ada dukun lain lagi yang lebih dulu menyantet target itu, maka orang yang lebih dulu melakukan ritual otomatis memimpin prosedur, dan kekuatan dari dukun yang kalah akan melemah. Sehingga saat nanti Jonghyun mulai memindahkan roh jahat dari tubuhnya ke perusahaannya, secara khusus Sojin diminta menyantet Jinhee. Hal itu karena Jinhee termasuk dalam daftar target Jonghyun di Forest of Curse, sehingga ia siap dijadikan tumbal demi melindungi nyawa banyak orang. Kebetulan sewaktu mengunjungi rumah ibunya Jonghyun, secara diam-diam Jinhee sempat mengambil ballpoint milik Jonghyun yang dapat Sojin gunakan sebagai syarat melakukan prosedur santet. Tibalah hari di mana acara penawaran umum saham perdana Forest diadakan. Beberapa tamu menganggap acara itu agak aneh. Mereka belum tahu bahwa orang-orang yang berada di atas panggung sebenarnya adalah dukun yang sengaja didatangkan oleh Jonghyun dari luar negeri untuk melakukan ritual yang dapat melindunginya. Beberapa waktu kemudian, Jinhee bersama Sojin tiba di lokasi. Perhatian mereka berdua tertuju pada sebuah pohon misterius, di mana tergantung foto dan nama-nama orang yang terdaftar di Forest of Curse, beserta kutukannya. Tak berapa lama, Jonghyun akhirnya naik ke atas panggung. Semua tamu bertepuk tangan meriah, tanpa tahu nyawa mereka semua sebenarnya sedang terancam. Sewaktu Jonghyun bersama para dukunnya memulai ritual doa, di sisi lain Sojin juga melakukan prosedur santet kepada Jonghyun. Jonghyun mulai merasa kesakitan sehingga para dukunnya langsung memperkuat medan perlindungan. Saking kuatnya kutukan yang dilancarkan Sojin, medan perlindungan malah membuat kutukan terpantul ke arah para dukun yang satu persatu mulai terjatuh hingga tewas di tempat. Jonghyun yang tetap melanjutkan ritual menyebabkan Sojin kehilangan kesadaran. Rupanya Jonghyun telah berhasil memindahkan roh jahat di dalam tubuhnya ke pohon forest, mengakibatkan semua orang yang namanya tercantum di pohon tersebut mulai menerima kutukan. Bukan hanya tamu yang hadir, tapi orang-orang di luar juga turut merasakan efeknya dimanapun mereka berada. Termasuk detektif Sunjun yang baru saja tiba, dan Jinhee yang sekarang tak dapat mengendalikan tubuhnya. Sojin yang akhirnya terbangun menyadari nyawa Jinhee sedang terancam. Sesuai rencana yang telah disepakati, meski merasa terpaksa, akhirnya Sojin melakukan prosedur santet kepada Jinhee sebelum terlambat. Jika melakukan prosedur lebih dulu pada target arwah jahat itu, maka Sojin akan memimpin. Akan tetapi di pertengahan ritual, Sojin tiba-tiba menghentikan prosedur karena ia sungguh-sungguh tidak mampu mengorbankan Jinhee yang telah banyak berbuat baik padanya. Dan pada proses itu, Sojin jadi dapat melihat ke dalam pikiran Jinhee yang dulu sewaktu bersekolah sering dibully oleh teman-temannya dan pernah kehilangan seorang sahabat yang tewas. Untuk menghentikan kutukan Forest, Sojin memilih mempertahankan arwah jahat Inugami di dalam tubuhnya sendiri untuk selamanya. Roh jahat yang dulu terbagi dua, sekarang disatukan kembali dan dikurung di dalam tubuhnya Sojin. Dengan begini, Sojin berhasil menghentikan kutukan Forest dan menyelamatkan hidup banyak orang yang tak bersalah. Bersamaan dengan hilangnya arwah Inugami, pohon yang berisi kutukan akhirnya terbakar sekaligus menewaskan Jonghyun. Di antara kepanikan para tamu yang berhamburan keluar, Jinhee masih menangisi Sojin karena tak bisa menerima kenapa gadis semalang itu sampai harus mengorbankan nyawanya sendiri. 1 bulan berlalu setelah peristiwa itu. Akibat tindakan kriminal, perusahaan Forest dijatuhi hukuman berat karena telah memanipulasi konten yang menghasut kebencian, termasuk penculikan dan penyerangan, serta melakukan ritual perdukunan. Sementara itu di sisi lain, Jinhee dengan ditemani suaminya menuju ke sebuah panti asuhan tempat di mana Sojin dibesarkan. Di tempat itu Sojin terbaring koma dan sudah dirawat selama sebulan ini. Secara fisik, dokter menyatakan Sojin sehat. Hanya saja ada masalah-masalah lain yang tak bisa dijelaskan secara medis. Cuma Jinhee yang tahu apa yang terjadi pada Sojin setelah gadis itu memilih mempertahankan arwah Inugami di tubuhnya agar tidak menimbulkan bencana. Jinhee sangat merindukan Sojin yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Ia berharap suatu saat nanti Sojin dapat menjalani hidup normal seperti gadis lainnya, dicintai banyak orang dan melupakan hal-hal buruk yang pernah dialami. Sampai itu terwujud, Jinhee berjanji akan selalu menunggunya, dan ia dengan senang hati menerima Sojin sebagai saudara sekaligus teman yang bersedia membantunya.
Jadi ia ingin Sojin tidak menanggung beban sendirian lagi. Setelah mengucap terima kasih, Jinhee akhirnya pergi pulang bersama suaminya. Tak lama setelah kepergian Jinhee, ada seorang anak panti yang mendengar suara dari kamar Sojin. Ia coba memeriksa kamar tersebut, dan ternyata Sojin telah menghilang entah kemana. Inilah akhir dari serial drama Korea The Cursed yang akan berlanjut di versi movie-nya. Terima kasih buat kalian yang telah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.